secara organisatoris ini berdiri tahun 57, kongres pertama di Pondok Pesantren Tegal Rejo, Magelang. Awalnya dua ulama Torekoh, yaitu Kiai Nawawi Purworejo dan Kiai Masruhan Ihsan Meranggen, itu punya ilham yang sama, melihat banyak khalifah mursyid yang nggak jelas sanad dan silsilahnya. Maka diperlukan organisasi. Dua kiai ini akhirnya menghadap Kiai Muslim Meranggen dengan mengajak Kiai Haji Mandur Temanggung. Kemudian dua orang kiai, Kiai Nawawi dan Kiai Mandur, Kiai dan Kiai Masruhan, dengan dihantarkan oleh Bapak Haji Andi Patopoi, Bupati Grobogan ketika itu, mbahnya Andi, mbahnya Rizal Malarangeng, itu dia menghantarkan dua kiai ke Jawa Barat, ke Jawa Timur untuk proses itu. Kemudian tahun 56 di Hall Merjan itu dibentuklah panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Kopnya awalnya begitu. Itu awalnya begitu. Kemudian tersusunlah panitia sebagai pelindung Kiai Haji Romli Tamim Peterongan. Kemudian pelindung dua Haji Andi Patopoi, itu merupakan mantan anggota konstituante dari NU, asli dari Makassar. Ketuanya Kiai Haji Nawawi dan wakilnya Kiai Haji Mandur Temanggung dan seterusnya. Dan kongres itu hampir batal karena dana. Akhirnya Kiai Khudori yang notabene teman Kiai Nawawi di Lasem ndadaki dana. Sudah. Kiai Khudori bilang, iki wali-wali arep rembukan kok ora sida iki kepiye mirang-mirangke. Ngono. Terus Kiai Nawawi, oh danane kepiye gitu. Kiai Khudori wis aku sing goleke dana gitu. Itu. Akhirnya Kiai Khudori yang ngenop dana dari masyarakat Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dan sekitarnya, yang berbentuk inatura, ada kelapa, gitu, ada beras dan sebagainya lah. Kemudian ketika Kongres Tegarjo itu ternyata di luar Qadiriyah banyak yang hadir dari Satoriyah, Sadiliyah. Maka kopnya dirubah, yang semula kopnya panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah dirubah menjadi panitia Kongres Alim Ahli Thariqah Muktabaroh Indonesia. Jatmi itu. Kemudian para kiai-kiai kepingin siapa yang layak menjadi Rois Akbar, bukan Rois Am, Rois Akbar. Nah, para kiai istikharah di Tegarjo sana. Gak cuma 1, 2, 3 kiai, banyak. Terus bermimpi alamatnya sama, melihat Kiai Haji Baidowi Abdul Aziz Lasem, yang beliau adalah Khalifah Sadiliyah merangkap Satoriyah, mengimami di Masjidil Haram. Mimpi ya? Ya, yang mimpi yang kiai bukan Mbah Baidowinya, bukan kiai-kiainya. Akhirnya para kiai minta kesediaan Mbah Baidowi Lasem menjadi Rois Akbar. Kemudian dari ketuanya adalah almarhum Bapak Kiai Haji Zubair Umar Jailani, mantan rektor IAIN Semarang dan mantan ketua Mahkamah Islam Tinggi pertama di Surakarta. Itu sejarahnya kayak gitu. Tetapi akhir-akhir ini ada versi lain. Itu katanya pendirinya adalah 4 orang ulama dari Magelang, Kiai Dalhar, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudori dan Kiai Hamid Kajoran. Sepengetahuan saya dan para kiai Magelang, Kiai Dalhar, Kiai Sirat itu sesepuh Magelang, itu gurunya Kiai Khudori, gurunya Kiai Nawawi, gurunya Kiai Mandur. Tapi dia bukan pemrakarsa, dia mendorong itu. Betul sekali mendorong terlaksana kongres itu. Dan hadir kedua beliau itu di kongres. Kiai Khudori juga bukan pemrakarsa, dia hanya ketempatan dan pengenop dana. Terlebih-lebih Kiai Haji Hamid Kajoran, beliau
Kiai ahli hikmah. Kiai Hamid bukan guru tarekat. Nah itu versi kedua itu menurut versi siapa Pak Kiai? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas semenjak dipegang Habib Lutfi gitu loh. Lah dulu waktu kongres muktamar pertama di Pekalongan, ketua panitianya sudah saya datangi, almarhum Pak Habib Toha, mantan Kanwil Depak Jawa Tengah. Saya langsung ke rumah dia. Saya bilang, Pak Habib, ini yang nyusun sejarah berdirinya tarekat siapa ini? Wah, dia sudah kayak, "Ye, nyuwun ngapunten kula mboten ngertos iki niku lari-lari." Loh, sejarah kok lari-lari? Sejarah itu harus tim. Itu. Ini kalau kayak gini nanti kepaten obor. Dan setiap muktamar diingatkan, kemarin di Komisi C di Pekalongan dia rame kan, ini hadir juga. Terus di pleno juga kayak gitu. Tapi sampai sekarang juga ada perubahan. Ini. Dulu itu dari Kongres Tegarjo ini pengurus tarekat yang aktif itu ya dari Peterongan, ya dari Suryalaya, ada. Dulu sering Abah Anom itu mengutus orang ke Berjan, namanya Pak Kanta Sumpena SH. Saya masih ingat Pak Kanta Sumpena dari Suryalaya, dari Tasik. Itu. Ya, kita prihatin sampai sekarang. Jadi apa yang harus diharapkan oleh Kiai? Ya harus dikembalikan sesuai dengan sejarahnya loh. Wong ini sejarah kok. Orang kalau mau memotong sejarah kan nanti sejarahnya dipotong oleh Allah. Itu pasti. Mungkin perlu ada penyusunan ulang buku tentang sejarah berdirinya. Sudah ada terbitan PBNU Jawa Timur. Kebetulan saya nggak bawa. Kamu punya ya? Ini juga punya. Siapa punya? Kapan-kapan sampai ke ini. Ini Jakarta ini. Oh ya. Di mana? Ya. Ini Ustadz Riza Jari Bening. Ini bedal tarekat saya sini. Ya. Kapan-kapan di halaman 100 jelas sekali. Jadi sebaiknya untuk organisasi Thariqah ini seperti apa Kiai ke depannya? Ya, sampean lihat saja keputusan Thariqah saja. Nanti kan, ya maksud saya Thariqah itu fokusnya mengajak orang memperbanyak zikir, sehingga yang sudah menjadi ranahnya NU jangan ikut digarap, kayak pertanian apa-apa itu kan Thariqah sekarang kan mau garap kayak gitu segala. Itu sudah. Itu yang sejarahnya NU jangan digarap. Titik beratnya itu mengajak orang mau berzikir yang punya sanad sampai Rasulullah, gitu saja sudah. Jadi pengembangannya ke sana gitu. Iya. Kembali kepada asal. Ya, dulunya kan kayak gitu tarekat itu, ndak ngayai perikanan, pertanian segala. Sekarang kan ada ya gitu, ada koperasi segala itu. Ya ndak apa-apa, tapi nek yang sudah jadi ranah NU ki mbok ndak usah diayahi. Itu berapa kelompok Thariqah yang dimutabarkan? Oh, kalau yang muktabar itu ada sekitar 49 ya. Itu sampai nanti beli buku apa itu judulnya Idarah Aliyah, berisi kumpulan Basul Masail Thariqat dari Kongres pertama Tegarjo sampai Oke lah, berdamai itu baik, tapi bukannya keadilan itu ya jauh lebih baik, karena tanpa keadilan perdamaian itu nggak akan bertahan lama, akan menjadikan bangsa kita ini tercerabut dari akar sejarahnya, dari akar budayanya, yang nanti ya akan merugi sendiri, itu jangka panjang. Oleh karena itu, masalah yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jabil Masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya, hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus
dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Jadi menjadi kebenaran persepsi. Jangan, kita harus berdasarkan pada kebenaran fakta, bukan kebenaran persepsi. Nah itu ya, jadi yang didahulukan adalah jalbul mafasidnya, bukan jalbul masolih. Ya, memang perdamaian itu bagus, tetapi menegakkan keadilan itu lebih bagus, lebih baik. Jadi sama, spiritnya itu sama. Ya, jadi PWILS selama ini hanyalah ingin menyampaikan kajian ilmiah. Walaupun mohon maaf, mungkin Yai Imad misalnya dilaknat-laknat, tapi kan Yai Imad kan tidak pernah membalas untuk melaknat mereka, tidak. Karena itu bukan akhlak dari para pengikut baginda Rasulullah, para pengikut Wali Songo. Jadi dua sayap normatif dan historis itu harus ketemu biar peradaban Nusantara ini kuat, bukan saling menegasikan. Ya, instruksi PBNU kan sepertinya ingin menegasikan PWI, tapi kan jangan saling menegasikan, karena nggak mungkin lah semua itu masuk struktural PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting, kan nggak muat itu kantornya itu kalau semua masuk struktur itu. Tapi dalam masalah perjuangan tetap ini yang saya sebut dengan takasur, ingkasar, pecah kayak kaca itu susah nanti dibenahi kalau pecah itu. Maka dua sayap ini harus saling menguatkan sehingga bisa terbang untuk menjaga sejarah dan membangun masa depan. Nietzsche itu kan mengkritik sejarah, Nabi Muhammad juga mengkritik sejarah untuk apa? Untuk membangun masa depan. Kalau sejarah tidak kita kritik, dipalsukan, dibiarkan, itu masalah. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ya, kalau memang merugikan langsung PBNU kayak Jatman itu langsung disikapi. Tapi bagaimana kalau merugikan warga NU? Oleh karena itu kalau disebut Basul Masail, masalah sudah ada, yaitu masalah nasab dan dampaknya. Nasab itu bagaimana ontologinya, kemudian kajian keilmuan epistemologinya bagaimana, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial keagamaan itu bagaimana, aksiologinya. Nah ini kan banyak profesor-profesor Nahdlatul Ulama yang bisa diajak untuk membahas ini. Kenapa nggak dilakukan? Nah ini yang perlu ya, jangan sampai terjadi krisis literasi. Ya, jangan sampai yang dibahasakan oleh orang-orang BRIN itu matinya kepakaran. Itu perlu dihindari, karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, bukan naumul ulama atau tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa man walah. Hadral muhtaramin, ini yang saya hormati Bapak Dr. Sugeng dan juga Bapak Lutfi. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang berbahagia, kita bisa berdiskusi, mengkaji tentang dinamika sosial keagamaan di Nusantara, yang di sini tentunya lagi ramai diperbincangkan, yaitu bagaimana menyikapi instruksi PBNU yang secara soreh, secara gamblang menyebut PWILS, ya, PWILS. Saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya di sini kalau dari segi ideologi kultural tentunya saya juga bagian dari Nahdlatul Ulama ya, insider. Tapi dari sisi struktural saya tidak mewakili kedua-duanya. Tapi saya ingin menyampaikan pandangan kritis, ya, kalau sebagai NU ya otokritik lah. Bagaimana kita ini nanti akan menghadapi dunia yang sudah berubah, ya, termasuk di Nusantara ini, yang disebabkan oleh gonjang-ganjing persoalan nasab yang tidak selesai-selesai. Ini saya ingin tadi yang dibacakan, terutama di
di poin keempat ya. Jadi di poin keempat instruksi PBNU itu yang secara terang bahwa warga NU agar tidak bergabung dengan organisasi atau institusi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan seperti PWI LS. Saya tertarik sekali untuk setidaknya agar bisa mengarah pada jalan keluar, yaitu dengan melakukan evaluasi kritik terhadap instruksi yang telah disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai institusi keulamaan, karena NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi jantungnya itu adalah ulama itu sendiri sebagai warasatul anbiya. Ya, tentunya warasatul anbiya di sini adalah ya siapa lagi yang berjasa di Nusantara kecuali Wali Songo, ya. Itu yang tidak boleh dianggap sepele. Sehingga ketika ada instruksi itu dan kita mencermati baik-baik, itu kan ada upaya PBNU untuk menjadi muslih ya, islatu dzatil bain, ingin mencoba untuk tidak mendukung satu sama lain ya, karena larangannya itu di samping bergabung dengan PWI LS juga dilarang untuk bergabung dengan yang berseberangan dengan PWI LS. Walaupun yang ya mungkin dianggap agak sedikit miss ya, ketika ada kata-kata dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ini yang ada hal yang ingin saya bahas di sini. Itu yang pertama, ada 4 poin. Ya, adalah takaluf ya. Keputusan yang di situ mengandung sikap yang takaluf, yang berlebih-lebihan. Ya, ketika menyebut PWLS sebagai ya sebutlah sebagai institusi yang selalu mengajak pada permusuhan, itu adalah dalam konteks ini adalah takaluf, berlebih-lebihan. Apalagi ya anggotanya juga orang-orang Nahdlatul Ulama. Anggotanya adalah orang-orang yang memiliki basis kultural keagamaan, yang sama-sama mereka adalah ingin melanjutkan perjuangan Wali Songo menegakkan agama di Nusantara. Yang kedua, itu ada semacam takolub ya. Takolub itu dari kata kolbun. Hati itu kan disebut kolbun karena sifatnya berubah-berubah, berbolak-balik. Adanya seperti pertimbangan yang terbalik. Bagaimana pertimbangan yang terbalik itu? Dalam hal menimbang maslahah dan mudorot, menimbang kebaikan maslahahnya dan menimbang bahayanya. Ya, kita sama-sama tahu dalam tradisi keilmuan Islam, terutama usul fikih itu, ya Sultan Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam itu ya sangat menekankan sekali perlunya untuk menimbangkan maslahah dan mudorot. Ketika ada ajaran yang mengajak kita untuk menarik manfaat jalbul masolih, ya dengan ajaran yang mengajak kita untuk menghindari bahaya, darul mafasid, mana yang kita dahulukan? Apakah ada pertimbangan dari akar rumput ya, dari grassroots ya, bahwa betul-betul antara maslahah dan mudorot, ya kalau PWI itu maslahahnya itu lebih besar daripada mudorotnya ya, dalam hal menghadapi ya arus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan
ya nasab, ya pemalsuan karomah, ya dan lain-lain. Yang itu kalau dibiarkan itu jangka panjangnya itu akan sangat destruktif, akan merusak masa depan umat Islam di Indonesia. Ya memang ada resiko, ada gejolak itu sebuah risiko, seperti di Mesir misalnya ketika pemerintah membubarkan Ikhwan Muslimin, ya, atau di Indonesia seperti ketika pemerintah membubarkan khilafah atau membubarkan FPI. Ya memang ada gejolak. Tapi itu akan dengan seiring waktu, ya, akan menjadi bagian dari edukasi masyarakat, bagian dari pencerahan untuk masyarakat. Jadi yang kemudian apakah benar-benar ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih? Apakah benar-benar berbasis pada adanya pertimbangan yang mungkin terbalik ya antara darul mafasid sama jalbil masolih? Nah, karena yang tadi disebutkan, oke lah berdamai itu baik, tapi bukannya keadilan itu ya jauh lebih baik. Karena tanpa keadilan perdamaian itu nggak akan bertahan lama, ya, akan menjadikan bangsa kita ini tercerabut dari akar sejarahnya, dari akar budayanya, yang nanti ya akan merugi sendiri. Itu jangka panjang. Oleh karena itu masalah yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur, ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya, hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Jadi menjadi kebenaran persepsi. Jangan, kita harus berdasarkan pada kebenaran fakta, bukan kebenaran persepsi. Nah itu ya, jadi yang didahulukan adalah darul mafasidnya, bukan jalbul masolih. Ya, memang perdamaian itu bagus, tetapi menegakkan keadilan itu lebih bagus, lebih baik. Ya, keadilan ya anak pesantren paham lah, adil itu kan lawannya zulmun. Al-adil kan berarti tidak zolim, zolim berarti tidak adil. Ya, jadi azulmu wa syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kalangan pesantren, alumni pesantren pasti paham ini. Ya, jadi bukan masalah perdamaian saja, tetapi keadilan itu harus diperjuangkan. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan. Apakah instruksi PBNU itu betul-betul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, ataukah justru sebaliknya muqallab? Ya, ini poin yang kedua, taqallub. Kemudian poin yang ketiga itu adanya takassur. Takassur itu ya kalau bahasa dalam instruksi itu kan adalah dalam rangka untuk menghindari tafarruq, ya, menghindari perpecahan. Ya, sebenarnya PNU Nahdlatul Ulama yang memiliki usia yang sudah 1 abad lebih. Jadi sama-sama ini yang poin ketiga itu sumbernya itu sama, adalah spirit Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu otomatis mereka dalam berjuang itu kan memiliki sanad, memiliki genealogi keilmuan. Ya, kalau Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu Wali Songo itu sudah menerapkan itu di Indonesia, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam ya dengan tanpa paksaan. Ya, dengan 2 prinsip bitadarruj dengan dengan bertahap, dan juga adamul haraj, tidak menyakiti, tidak melukai. Jadi sama, spiritnya itu sama. Ya, jadi PWILS selama ini hanyalah ingin menyampaikan kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah. Ya, walaupun mohon maaf,
mungkin Yai Imad misalnya dilaknat-laknat, tapi kan Yai Imad kan tidak pernah membalas untuk melaknat mereka, tidak, karena itu bukan akhlak dari para pengikut baginda Rasulullah, para pengikut Wali Songo. Oke, itu yang ketiga. Jadi jangan sampai terpecah, karena porsinya itu memang agak berbeda. Kalau PBNU memang lebih ke normatif ya. Artinya normatif itu ya kepentingan untuk kebangsaan, bahkan kepentingan untuk merawat jagat, membangun peradaban. Ya seperti Gus saya kan beliau sangat semangat untuk menjalin kerjasama dengan Liga Muslim Dunia, menjalin kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam, itu dalam rangka menjadi pelopor perdamaian dunia. Ini makro. Tapi yang kemudian apakah yang mikro ini betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan secara matang? Karena yang mikro ini, yang kecil-kecil itu dari akar rumput masukannya. Yang korban-korban di masyarakat, yang mengamati langsung bagaimana kebohongan secara masif itu, ya sampai makam pun dipalsukan, itu yang tahu yang di bawah, di akar rumput. Nah, dari basis nasab tadi itu banyak porsi yang dimiliki oleh PWI itu adalah porsinya adalah historis. Jadi mestinya yang normatif sama historis itu saling melengkapi. Ya syukur-syukur ya dari PBNU itu memperkuat kajian-kajian historis, ya entah itu penasapan, entah itu masalah sanad, riwayat, hadis, sunnah dan seterusnya, untuk menghadapi perkembangan global. Kayak di Mekah itu, ya Liga Muslim Dunia udah memfasilitasi untuk mempertemukan mazhab-mazhab Islam, ya mengangkat tema binaul husuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Nah, bagaimana membangun jembatan antara NU sama PWI? Ya, itu kita nggak bisa menyepelekan perjuangan. Karena ya kalau orang-orang ikhlas itu kan mereka nggak dapat fasilitas dari pemerintah. Orang-orang PWI kan berjuang ya seadanya, walaupun disebut melarat pun ya tetap berjuang gitu. Tapi kan jangan sampai kita karena nggak disupport sama proyek-proyek besar, ya kita tidak berdakwah, tidak berjuang. Jadi dua sayap normatif dan historis itu harus ketemu biar peradaban Nusantara ini kuat, bukan saling menegasikan. Ya ini yang mungkin ya instruksi PBNU kan sepertinya ingin menegasikan PWI, tapi kan jangan saling menegasikan. Ya karena nggak mungkin lah semua itu masuk struktural PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting kan nggak muat itu kantornya itu kalau semua masuk struktur itu. Tapi dalam masa perjuangan tetap ini yang saya sebut dengan takasur, ingkasar, pecah kayak kaca itu susah nanti dibenahi kalau pecah itu. Oleh karena itu ini mumpung belum jauh, ya ini perlulah melakukan otokritik itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, nanti akan dilanjutkan diskusi ya. Itu yang saya sebut dengan tahajur. Jadi yang pertama itu takalluf, yang kedua itu takollub, yang ketiga itu takasur, yang keempat adalah tahajur. Dari kata hajar itu batu. Jadi membatu, memfosil. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi fosilisasi dalam tradisi keilmuan NU. Jadi menghindari dimensi keilmuan itu sesuatu yang sangat tidak layak lah bagi organisasi keulamaan itu. Ya kan tidak mungkin dalam bisnis saja kita mengikuti digitalisasi, tapi dalam ilmu turos, ya termasuk dalam masalah riwayat, ya ini perlu diadakan basul masail khusus, masalah hadis, masalah sunnah, masalah nasab. Itu nggak ada masalah karena dunia keilmuan sudah berkembang. Sehingga tidak tahsilul hasil setiap kajian mengulang yang sudah dikaji. Itu kan daya inovasinya kurang. Ya kita perlu meningkatkan daya inovasi dengan cara apa? Kajian yang berbasis genealogis.
tidak hanya masalah sanad tapi juga masalah nasab. Jadi ini perlu dianggap sebagai tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Kalau bagi yang bagaimana dunia Arab perkembangan saat ini, perdebatan yang terbuka itu ya, ini kalau disampaikan secara fair-fairan, bahkan sekelas Al-Azhar pun itu kewalahan menghadapi debatnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang Syiah gitu, yang mereka itu mengkaji riwayatnya mereka ya dari kalangan Syiah, juga mengkaji riwayatnya kalangan Sunni, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya Sunan Ad-Darimi, Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, ya Mustadrak Al-Hakim, itu mereka mengkaji dengan serius. Nah, kalau kita hanya normatif juz'i, hanya paradigma partikular, yaitu kajian-kajian fikih saja. Nah ini nanti ke depan kita nggak tahu apakah umat Islam Nusantara ini akan menjadi pelopor dalam diskursus keilmuan. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya nggak usah jauh-jauh, seperti acara yang di Mekah itu di Saudi Arabia yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia dan difasilitasi oleh Raja Salman. Itu kan temanya diangkat Bina'ul Jusur Bainal Madzahib Al-Islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Ternyata siapa yang dipercaya sebagai tukang masak, sebagai perumus kajian itu siapa? Ya orang-orang Saudi. Saudi mazhabnya apa? Mazhabnya Wahabi, ideologinya Wahabi. Terus bagaimana peran Indonesia? Apakah menghindari tantangan perkembangan dunia keilmuan? Nah, oleh karena itu, kalau disebut Basul Masail, masalah sudah ada, yaitu masalah nasab. Dan dampaknya, nasab itu bagaimana ontologinya, kemudian kajian keilmuan epistemologinya bagaimana, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial keagamaan itu bagaimana, aksiologinya. Nah ini kan banyak profesor-profesor Nahdlatul Ulama yang bisa diajak untuk membahas ini. Kenapa nggak dilakukan? Nah ini yang perlu ya, jangan sampai terjadi krisis literasi. Ya, jangan sampai yang dibahasakan oleh orang-orang BRIN itu matinya kepakaran. Itu perlu dihindari karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, bukan naumul ulama atau tidurnya para ulama. Ya, bangun-bangun sudah dibangkitkan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin NU bangkit. Nah ini jangan sampai. Jadi bangkit dari akar sejarah sendiri, bangkit dari kekuatan khazanahnya sendiri. Nah itu khazanah kita kok itu. Ya kalau ada yang berjuang ya namanya kata Gus Dur kan semuanya itu berubah. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi watak perubahan itu nggak bisa dicegah. Apalagi sekarang setiap orang itu bisa punya panggung untuk berbicara, walaupun dia tidak pantas berbicara. Nah kalau sudah seperti ini, apakah tidak blunder? Instruksi PBN itu apakah tidak blunder? Jangan sampai justru yang dikecewakan adalah jutaan warga NU yang ada di Indonesia ini. Jadi ini yang saya pahami. Jadi 4 poin tadi dari adanya sesuatu yang mungkin berlebihan, takalluf, kemudian takoluf, bukan darul mafasid muqaddamun ala jalil masolih, tapi sebaliknya, ya sebaliknya adalah jalil masolih muqaddamun ala jalil mafasid. Ini kurang presisi dalam kajian usul itu. Kemudian takasur, ya adanya perpecahan yang justru itu sesama saudara itu kan tidak baik. Dua sayap kok saling berantem itu nggak baik. Maka dua sayap ini harus saling menguatkan sehingga bisa terbang untuk menjaga sejarah dan membangun masa depan. Menjaga sejarah dan membangun masa depan. Ya, Nietzsche itu kan mengkritik sejarah. Nabi Muhammad juga mengkritik sejarah untuk apa? Untuk membangun masa depan. Kalau sejarah tidak kita kritik, dipalsukan, dibiarkan, itu masalah. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ya kalau memang merugikan langsung PBNU kayak Jatman itu langsung disikapi. Tapi bagaimana kalau merugikan warga NU? Apakah dilempar ke PWILS,
Ketika sudah ditangani oleh PWLS, apakah PWLS dinegasikan? Itu kan juga kasihan. Ya, karena ini perjuangan itu ya seumur hidup sekali. Dan yang terakhir tadi tahajur. Kita menghindari jangan sampailah kajian keilmuan itu membeku, bahkan memfosil. Kita harus cairkan. Ya, secara sains maupun secara geologis kembali kepada akar sejarah. Ya, ini sementara paparan dari saya. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari Ketua Jatman yang memberikan sebuah pengetahuan tentang sejarah awal terbentuknya Jatman. Dan tadi sudah kita dengar bersama beberapa hal tentang PWILS. Dengan adanya PWILS, ini menguatkan PBNU untuk semakin solid. Semoga saja video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi kaum para Nahdien. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.